Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali. Pada sesi ini kita akan berbicara mengenai ketidaklekatan menurut ajaran Santo Yohanes Salib sebagai jalan kekudusan. Santo Yohanes Salib mengatakan, jika kita berpaling pada sesuatu, maka kita berhenti untuk mengarahkan diri kita pada yang segala. Dia juga berkata, ketika aku menginginkan sesuatu, aku semakin tidak memperoleh. Semakin aku menginginkan, semakin aku tidak memperoleh. Namun ketika aku tidak menginginkan, aku memperoleh segalanya tanpa keinginan. Apabila kita dapat melayani Tuhan tanpa suatu semangat kelekatan, maka niscaya kita akan menguduskan diri kita dan juga membawa orang lain pada kekudusan. Di dalam sesi ini kita akan melihat 3 jalan menuju ke puncak persatuan dengan Tuhan, dan kita akan juga melihat bagaimana Santo Yohanes Salib mengajarkan mengenai penggunaan karunia-karunia Roh Kudus di dalam pelayanan secara aman. Santo Yohanes Salib adalah seorang santo, guru, pengajar mengenai jalan-jalan rohani yang sangat baik dan aman. Ajarannya berlaku secara universal. Dalam perjalanan ke puncak gunung, biasanya kita akan melihat banyak sekali pemandangan. Puncak gunung yang dimaksud di sini adalah puncak persatuan cinta kasih dengan Tuhan yang merupakan tujuan hidup setiap orang yang sudah dibaptis. Bagi kita semua yang sudah dibaptis, kita diminta untuk terus bertumbuh di dalam cinta kasih sampai kita mengalami persatuan dengan Tuhan. Nah, di dalam perjalanan kita, khususnya kita yang telah mengalami juga hidup baru di dalam Roh Kudus, biasanya kita mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman yang indah di dalam perjalanan rohani kita menuju ke puncak persatuan dengan Tuhan. Ibaratnya jika kita mendaki gunung yang disebut oleh Yohanes Salib itu sebagai Gunung Karmel, maka kita akan melewati berbagai macam pemandangan yang indah, bunga-bunga di sepanjang perjalanan kita, dan itu membuat kita begitu menikmati. Dan apabila kita berhenti di situ, berhenti pada menikmati pengalaman-pengalaman yang indah atau bunga-bunga di situ yang digambarkan oleh Yohanes Salib, maka kita tidak akan sampai ke puncak gunung jika kita tidak melanjutkan perjalanan. Yang dimaksud dengan pemandangan yang indah atau bunga-bunga di sepanjang perjalanan kita, itu bisa saja segala pengalaman rohani yang kita alami setelah kita mengalami pembaruan hidup dalam Roh Kudus. Mungkin doa-doa yang begitu indah, pengalaman rohani, kita bisa menangis, kita mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa, di mana kita mengalami damai sejahtera, kegembiraan dan sukacita yang meluap-luap dalam hati kita. Apakah itu tidak baik? Tentu saja itu baik. Namun, kita diminta untuk tidak berhenti pada menikmati atau mencari pengalaman-pengalaman rohani yang indah-indah seperti itu. Demikian juga mungkin posisi atau jabatan atau status ataupun pelayanan rohani yang kita lakukan. Ini semua membuat kita juga merasa kadang-kadang begitu senang berada pada suatu posisi tertentu di mana kita mempunyai kewenangan, kita mempunyai orang-orang yang mengikuti kita, yang mendengarkan pengajaran-pengajaran kita, yang menerima pelayanan kita dan mereka sembuh. Mereka semua begitu pasti bersyukur, dan kita bersyukur juga karena kita sudah membawa orang kepada Tuhan. Namun sekali lagi kata Santo Yohanes Salib, kita tidak boleh mengejar semua pengalaman-pengalaman rohani atau karunia-karunia itu, apalagi untuk berhenti di situ. Inilah yang dimaksud oleh Santo Yohanes Salib, ketika aku semakin menginginkannya, semakin aku tidak memperolehnya. Nanti kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan Santo Yohanes Salib mengenai hal ini. Ada 3 jalan yang biasanya ditempuh oleh orang ketika dia mau mendaki ke puncak gunung atau ke persatuan dengan Tuhan. Yang pertama, orang akan melalui jalan-jalan dunia. Biasanya orang yang belum bertobat, atau mereka yang masih belum tersentuh oleh kasih Tuhan, atau mungkin juga mereka yang sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami pembaharuan hidup dalam Roh Kudus, namun mereka belum dapat melepaskan kelekatan, keinginan-keinginan atas barang, status, kenikmatan-kenikmatan indrawi. Misalnya kita yang terlalu begitu terobsesi untuk mengejar karier, pekerjaan, kesuksesan kita di atas segalanya. Mungkin kita akan menempatkan pekerjaan kita melebihi keluarga ataupun Tuhan.
Dan di situ juga kadang-kadang orang begitu terpikat untuk menikmati segala macam hiburan-hiburan di dunia. Misalnya, begitu punya duit akan mencari tempat-tempat hiburan yang paling enak untuk berlibur bersama keluarga. Tentu itu juga tidak salah. Namun apabila kita menghabiskan waktu kita untuk hanya menikmati hal tersebut, mungkin kita akan berakhir pada kejenuhan dan kebosanan juga. Khususnya jika itu adalah satu-satunya tujuan yang kita kejar. Yang seperti ini biasanya tidak akan menemukan kebahagiaan. Artinya apa? Ketika kita mengejar kebahagiaan itu dalam uang, dalam relasi kita dengan orang lain, dalam status sosial, dalam kemewahan, dalam rumah yang banyak atau mobil yang banyak, itu pun tidak akan pernah terasa cukup. Karena apa? Jiwa kita tidak diciptakan untuk sesuatu yang bukan Tuhan. Menurut kata Santa Katarina dari Siena, jiwa manusia itu begitu luhur dan begitu tinggi sehingga tidak ada ciptaan atau makhluk lain yang dapat memenuhi hati kita kecuali Tuhan sendiri. Oleh sebab itu jalan ini tidak akan membawa kita pada persatuan dengan Tuhan. Jalan duniawi, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan posisi kekuasaan sebanyak-banyaknya, itu tidak akan membawa kita pada kepuasan hidup ataupun kebahagiaan. Sedangkan jalan yang kedua adalah jalan rohani, jalan barang-barang rohani atau surgawi. Ini pun tidak akan membawa kita sampai kepada Tuhan. Mengumpulkan patung sebanyak-banyaknya, mengumpulkan rosario berbagai macam dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang luar negeri maupun dalam negeri, dengan bermacam-macam warna, ataupun mengumpulkan posisi-posisi jabatan rohani atau jabatan pelayanan di gereja, atau di komunitas, atau di persekutuan kita. Itu pun bukanlah jalan yang membawa kita sampai kepada Tuhan jika itu menjadi tujuan dari kita berada di pelayanan. Ketika kita mencari Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman rohani, seperti misalnya mencari pengalaman yang nikmat dalam doa. Ada orang yang ketika sudah mengalami pembaharuan hidup dalam Roh Kudus, dia akan mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani. Bisa saja ketika kita berdoa, kita banyak sekali menangis, atau kita banyak sekali mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin pertama kali kita mengalami sentuhan Tuhan pada waktu pencurahan Roh Kudus. Namun setelah itu, kalau kita berkembang terus di dalam hidup rohani, kita tetap bertekun di dalam membaca firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa, Lectio Divina, kita bisa saja akan mengalami juga perkembangan-perkembangan. Banyak karunia-karunia rohani yang akan menyertai hidup doa kita yang semakin berkembang. Misalnya, ketika kita berdoa, kita mengalami ditarik pada keheningan yang mendalam, kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dalam arti kita mengerti ya rema yang disampaikan Tuhan lewat sabda Tuhan. Kemudian mungkin suatu ketika kita juga mendapatkan vision atau penglihatan atau nubuat yang tergenapi, atau ketika kita mendoakan orang itu sembuh, atau ketika kita bersaksi dan mewartakan suatu pengajaran, orang kemudian bertobat dan mengatakan pengajaran kita itu luar biasa, menyentuh dan mengubah. Nah, semua itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang dapat kita jumpai dalam perjalanan kita menuju ke puncak persatuan cinta kasih dengan Tuhan. Namun, itu pun tidak akan membawa kita sampai pada persatuan dengan Tuhan kalau kita hanya berhenti pada menikmati semua pengalaman-pengalaman rohani yang indah-indah itu, ya. Artinya kita menjadi orang yang kemudian melekat dengan posisi dan kita tidak lagi mau terbuka pada kritik orang lain atau masukan, apalagi dari bawahan, ya. Hal seperti ini adalah tanda-tanda bahwa orang begitu melekat, dalam arti aku ini kan koordinator, aku ini kan ketua, aku ini kan pengkhotbah, aku ini kan pengajar, aku ini kan pewarta. Kamu tahu apa soal itu? Apalagi yang mengatakan sesuatu adalah anggota biasa. Itu juga tanda-tanda orang melekat pada jabatan. Padahal kita semua ini dipakai Tuhan sejauh Tuhan mengurapi kita. Kalau tanpa urapan Tuhan tidak dapat menyampaikan
apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, satu-satunya hal yang membuat kita bisa terus-menerus berkembang di dalam kekudusan adalah ketergantungan kepada Tuhan. Kata ketergantungan mungkin seakan-akan tidak baik ya, seperti kita ini orang yang lemah sekali. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Memang benar, di dalam mewartakan sabda Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam membawa pertobatan bagi jiwa-jiwa, kita memang bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Roh Kudus. Dengan kemampuan kita mengajar yang hebat sekalipun, kalau kita tidak bergantung pada Roh Kudus, kita mau memikirkan dengan cara pikir, pola pikir kita sendiri, dan kita menutup hati kita pada bimbingan Roh Kudus, maka kecil sekali bahwa pelayanan itu akan efektif dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Oleh sebab itu kita harus melanjutkan perjalanan kita, yaitu jalan kelepasan, jalan yang lurus. Inilah satu-satunya jalan yang membuat kita bisa menyatu dalam cinta dengan Tuhan atau kita berkembang di dalam cinta kasih. Inilah jalan yang disebut oleh Yohanes Salib sebagai jalan ketidakmelekatan atau jalan kelepasan atau yang kita sebut juga detachment, yaitu kosong dari segala pencarian diri, ego, segala-galanya kosong. Artinya apa? Kita hanya mencari Tuhan di dalam segalanya, bukan ini, bukan karunia, bukan jabatan, bukan kehebatan, bukan keberhasilan. Santa Teresa mengatakan adalah suatu anugerah besar jika Tuhan mengirimkan satu hari kepada kita berupa pengenalan diri yang disertai kerendahan hati daripada begitu banyak doa yang penuh penghiburan. Itu belum tentu membuat kita semakin murni mencari Tuhan. Bisa jadi kita hanya ingin berdoa karena ingin menikmati hiburan rohani atau ingin melihat vision. Nah, kalau kita sudah ada di situ, maka kita juga tidak akan sampai pada mengenal Tuhan yang sejati. Karena Tuhan itu tidak identik dengan segala pengalaman-pengalaman rohani. Tuhan tidak identik dengan semua itu. Tentu semua karunia-karunia rohani itu begitu bermanfaat ya, asal kita melihat itu sebagai sarana yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan bukanlah tujuan dari kita berada di dalam karismatik. Kalau kita mau ikut di dalam segala workshop dan lain sebagainya untuk berkembang dalam karunia Roh Kudus, boleh apa enggak? Tentu saja boleh ya, karena itu semua sangat berguna untuk pelayanan. Namun kita tidak boleh semata-mata hanya mengejar karunia-karunia itu, karena karunia itu diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kemurahan hati Tuhan dan kerelaannya dan kehendak Dia apabila kita melayani. Saya sendiri mengalami pemurnian dalam hal ini lewat suami yang melarang saya untuk melakukan banyak aktivitas pelayanan keluar. Pada waktu itu saya kemudian berada di rumah saja dan saya taat. Setelah sekian tahun, akhirnya saya dibolehkan oleh suami dan saya juga melayani sampai sekarang. Saya pikir saya itu sudah menjadi orang yang baik, yang lepas dari kelekatan pada pujian, tidak lagi mencari pengakuan orang atau kehormatan. Namun ternyata ada hal baru yang saya sadari. Ketika belum lama ini saya ngambil kuliah lagi S3 teologi, saya menyadari bahwa suatu hal yang berat buat saya dan saya membutuhkan waktu untuk betul-betul konsentrasi. Akhirnya saya terpaksa sekali menolak banyak pelayanan untuk mengajar. Pada waktu menolak, timbul di dalam diri saya suatu kekhawatiran, ketakutan bahwa kalau saya terlalu sering menolak, maka orang lain akan lupa pada saya. Orang tidak lagi ingat pada saya dan akhirnya saya tidak lagi diajak, tidak lagi dilibatkan di dalam pelayanan. Saya betul-betul takut dan khawatir kehilangan popularitas. Pada waktu itulah saya menjadi sadar bahwa ternyata saya masih belum lepas dari kelekatan-kelekatan saya pada jabatan, pada popularitas, pada pelayanan. Dan saya juga berjuang untuk bisa lepas dari itu. Namun untung saya juga mengerti jalan kelepasan yang diajarkan oleh Santo Yohanes Salib. Artinya kita bisa saja berubah dari yang tadinya melayani secara murni untuk kemuliaan Tuhan, tetapi setelah kita begitu banyak mendapat sanjungan, begitu banyak orang yang menurut pada kita,
Ketika omongan kita diturutin oleh semua orang, tidak ada lagi yang berani membantah kita, justru disitulah kita harus sungguh berhati-hati. Apakah kita masih benar di hadapan Tuhan? Sebagaimana Saul dan Daud juga, Saul adalah orang yang tidak mau mendengarkan, dan akhirnya dia binasa. Sedangkan Daud adalah orang yang rendah hati dan mau ditegur. Sebagai pemimpin, seringkali kita begitu melekat pada jabatan sehingga kita menolak untuk mendengarkan. Karena kita menyamakan nilai kita dengan posisi kita. Demikian juga akibatnya kita tidak mau turun dari jabatan kita. Karena kita pikir tanpa jabatan saya bukan siapa-siapa. Padahal di mata Tuhan, entah kita di belakang layar, entah kita bagian multimedia, entah kita bagian konsumsi. Namun ketika kita mempunyai hati yang mengasihi orang-orang yang kita layani sesuai dengan porsi kita, maka kita sedang mendekat pada kekudusan. Kita juga membawa orang lain yang kita layani untuk menjadi lebih dekat pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kemudian menyadari bahwa ternyata pujian-pujian yang selama ini saya terima, peneguhan yang saya pikir tidak saya anggap, saya tidak perlu lagi, ternyata itu juga merembes ke dalam hati saya dan membuat saya juga ternyata masih melekat dengan semua itu. Ketika saya kehilangan panggung, ketika saya kehilangan itu semua, barulah saya menyadari ternyata ada kelekatan yang masih begitu kuat dalam diri saya. Dan ini adalah suatu pertobatan lagi buat saya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan apa adanya, maka di situ kita akan menerima banyak. Dan Santo Yohanes Salib juga katakan bukan soal mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi soal melepaskan sebanyak-banyaknya. Itulah yang akan membawa kita juga mendekat pada Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan lebih sulit seorang kaya masuk surga daripada onta melewati lubang jarum. Kita tahu lubang jarum itu suatu gua batu yang sempit yang tidak bisa dilewati unta. Kalau unta itu membawa begitu banyak barang beban di kiri kanannya, karena lubang itu begitu sempit. Demikian pula ketika kita datang kepada Tuhan dengan membawa segala macam barang-barang itu dalam hati kita, maka kita tidak akan punya tempat untuk Tuhan. Baik, kita lihat sekarang. Apa aja keuntungan detachment atau kelepasan? Banyak sekali ya. Kita dilepaskan dari ego kita yang belum matang. Kita boleh tampil, kita juga boleh nggak tampil. Kita nggak harus selalu tampil. Kita juga tidak menjadi risau ketika kita mendapatkan peran-peran di balik layar. Kita tidak menjadi risau ketika kita harus berganti jabatan sementara bukan siapa-siapa dalam mata dunia, tetapi mungkin kita sedang berubah. Kita sedang berjalan lebih dalam lagi pada kemurnian iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Segala sesuatu sudah berubah. Inilah juga keuntungan orang yang tidak melekat. Dia akan mengikuti perubahan. Tidak ada yang pasti kecuali perubahan. Oleh sebab itu ketika sudah ada orang lain yang dapat menggantikan, berarti itu adalah saatnya untuk kita meninggalkan posisi itu. Dan kita percaya bahwa ada tugas lain yang bentuknya lain. Tuhan sedang mau membentuk kita dengan cara-cara yang baru. Mungkin kita yang tidak lagi bergerak banyak keluar, kita sedang bergerak lebih banyak lagi ke dalam diri kita untuk bertemu dengan Tuhan di dalam keheningan dan kontemplasi. Seringkali kita itu banyak kepo. Kita ingin tahu begitu banyak hal yang tidak penting, tidak berguna. Kata Santo Yohanes Salib, kalau kamu harus mendengarkan apa yang tidak membawa kemuliaan lebih banyak bagi Tuhan, hendaklah kamu tidak usah mendengarkan. Tetapi kalau kamu berada pada situasi tersebut di mana kamu nggak bisa menghindar, hendaklah kamu tidak usah menikmati obrolan yang sia-sia seperti itu. Sekarang kita akan melihat bagaimana nasihat Santo Yohanes Salib mengenai penggunaan karunia-karunia Roh Kudus ya. Jadi inilah jalan sempit yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebenarnya. Masuklah melalui jalan pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan pada kebinasaan. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Artinya apa? Untuk bisa masuk ya, itu sempit. Karena apa? Berat buat saya untuk melepaskan popularitas. Berat buat saya untuk siap tidak lagi dikenal atau dilupakan orang. Namun ketika saya menyadari apa yang benar, yaitu bahwa saya melayani bukan supaya saya populer. Saya melayani bukan supaya orang itu tepuk tangan buat saya, tetapi saya melayani adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan membawa orang lain pada Tuhan. Ketika saya berorientasi pada kesuksesan diri saya mencari popularitas, maka saya sedang membawa begitu banyak beban dan saya tidak akan membawa orang lain sampai pada Tuhan juga. Berat buat saya menyadari bahwa bisa saja saya kehilangan popularitas ketika orang-orang itu melupakan saya.
Dan inilah jalan kelepasan yang harus saya tempuh. Jalan yang sepi, jalan yang saya takuti bahwa saya bukan siapa-siapa lagi. Tetapi saya harus menjalani itu. Melepaskan dalam arti seperti Santo Yohanes Salib akhirnya katakan, bagi orang yang sudah mengalami kelepasan, pujian itu tidak terlalu berarti buat dia. Demikian juga kritikan tidak akan mengganggu. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana kata Yohanes Salib tentang penggunaan karunia Roh Kudus. Menurut Santo Yohanes Salib ada dua macam manfaat dari karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah manfaat sementara atau manfaat di dunia ini, dan manfaat yang kedua adalah manfaat abadi atau manfaat surgawi. Manfaat yang pertama yaitu manfaat sementara atau yang duniawi, artinya begini: ketika kita melayani orang yang sakit dan orang itu sembuh, orang lumpuh berdiri, orang buta melihat, pewartaan kita itu jelek kena dan membawa pertobatan. Atau ketika kita melayani konseling, orang itu mengalami kelegaan, nubuat-nubuat kita juga tergenapi. Itu adalah manfaat di dunia ini dan manfaat yang sementara. Sedangkan manfaat yang kedua adalah manfaat yang abadi atau yang rohani, yaitu berupa pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam dan juga cinta yang lebih kuat lagi kepada Tuhan. Penggunaan karunia-karunia Roh Kudus dengan hanya berhenti pada manfaat yang pertama, kita puas, yang kita doakan sembuh, kita merasa cukup ketika pewartaan kita, pengajaran kita berhasil, atau kita menganggap sudah cukup bagus, kita sudah puas ketika nubuatan-nubuatan kita itu tergenapi, ya, atau konseling kita sudah membawa begitu banyak orang itu bisa keluar dari permasalahan mereka tersembuhkan dengan ngobrol dengan kita. Itu semua adalah manfaat-manfaat sementara. Kalau tidak dibarengi, kita sendiri semakin bertumbuh di dalam kasih, semakin bersyukur kepada Tuhan, dan semua itu membawa kita semakin melekat dan bergantung pada Tuhan, maka manfaat pertama itu tidak terlalu berarti buat kita yang melayani. Juga demikian buat mereka yang dilayani. Kalau mereka hanya sampai pada disembuhkan, hidup mereka tidak lagi berubah untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan, maka itu pun tidak akan terlalu banyak manfaatnya. Kita perlu juga mengembangkan semua pelayanan kita untuk sampai pada manfaat yang kedua, yaitu supaya orang lain juga dibawa semakin mengenal Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Setidaknya ada 3 kerugian yang dapat timbul jika orang terlalu melekat pada karunia-karunia Roh Kudus menurut Santo Yohanes Salib, atau melekat pada pengalaman-pengalaman adikodrati yang hebat-hebat. Yang pertama adalah mudah menipu diri sendiri dan orang lain. Menggunakan karunia-karunia Roh Kudus membutuhkan discernment mengenai kapan dan bagaimana menggunakannya. Dan kita tahu bahwa discernment ini menuntut banyak hikmat yang akan terhambat jika kita terlalu senang berlebihan pada karunia ini, atau menghargai karunia ini secara berlebihan. Kita tahu bahwa kesenangan yang berlebihan ini akan menumpulkan pertimbangan akal budi, sehingga bisa saja kita akan bergerak di luar cara dan waktu Tuhan. Jika iblis melihat kelekatan yang seperti ini, maka dia akan membuka pintu lebar dan menyediakan bahan yang cukup serta turut campur, sehingga kita akan menjadi sarana untuk menyebarkan pekerjaan-pekerjaan yang demikian itu. Oleh sebab itu kita tidak usah terlalu khawatir dan tidak usah terlalu mengejar dan tidak perlu bergembira secara berlebihan. Itu kita tidak perlu khawatir berlebihan karena Tuhan akan menggerakkan kita pada waktu dan caranya. Kerugian yang kedua dapat merusak iman. Jika kita terlalu melekat pada pengalaman-pengalaman adikodrati yang hebat-hebat, maka bisa saja kita terdorong untuk menunjukkan kehebatan di luar waktu dan cara Tuhan. Hal ini tidak akan membawa keberhasilan dan timbul ketidakpercayaan serta merusak iman orang lain yang mengobservasi kita. Terlalu melekat pada mukjizat akan membawa pada ketidakpercayaan dan juga mengabaikan kebajikan iman. Kerugian yang ketiga adalah kelekatan pada karya-karya yang besar yang hebat-hebat juga merupakan suatu kebanggaan yang sia-sia. Seandainya kesenangan ini bukanlah hal yang sia-sia, tentu Yesus tidak akan menegur ke-70 murid yang kembali dengan gembira dan mengatakan, "Tuhan, juga setan-setan itu takluk kepada kami demi namamu." Tapi Yesus mengatakan apa? Janganlah engkau bergembira, bersukacita karena
roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi karena namamu ada terdaftar di surga. Lihat di sini betapa Yesus juga menekankan pentingnya manfaat yang kedua, yaitu manfaat yang kekal, yang surgawi, yaitu semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Dia, itulah yang mempunyai keabadian dan membuat kita dapat bersatu dengan Tuhan dalam kasih. Lalu sebagai orang yang terbuka terhadap karunia-karunia Roh Kudus, bagaimana sebaiknya sikap kita? Paus Yohanes Paulus II yang dikenal sangat karmelit dan kontemplatif, dia menyerukan kepada gereja untuk kita terbuka terhadap karisma-karisma. Di tahun 1998, dalam suatu pertemuan yang bersejarah, sambil dengan susah payah dia berdiri dari kursinya dan mengatakan kepada seluruh gereja dan seluruh umat Kristiani, saya menyerukan untuk kita semua secara lemah lembut terbuka terhadap karisma-karisma, dan dengan bersyukur serta penuh ketaatan menerima segala karunia yang dicurahkan tanpa henti kepada gereja, kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita menggunakannya secara murni dan otentik.